Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Endiani dengan NIM 23042250. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang subjek dan objek hukum, peristiwa biasa dan peristiwa hukum, hubungan hukum, cakap dan kewenangan berhak. Subjek hukum ini ada karena adanya masyarakat. Karena itu, kaidah-kaidah yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan adalah ditujukan kepada manusia selaku anggota masyarakat. Hukum mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang dapat memperoleh, dan kewajiban dari hukum adalah manusia. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai pendukung dan hak kewajiban. Dengan demikian, yang dimaksud dengan subjek hukum atau person adalah suatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewenangan. Ciri-ciri subjek hukum ini seperti kata Purbacaka dan Soekanto menjelaskan bahwa subjek hukum adalah bagian yang berkaitan dengan sistem hukum. Yang pertama, mandiri karena mempunyai kemampuan penuh untuk bersikap tindak. Yang kedua, terlindung karena dianggap tidak mampu bersikap tindak. Ketiga, perantara yang walaupun berkemampuan penuh sikap tindakan batas atau sebatas kepentingan pihak yang ditengahi atau diantarai. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Hal ini dapat berupa benda, baik benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak, atau hak yang dapat dikuasai atau dimiliki subjek hukum. Objek hukum juga harus jelas dan dapat dipermasalahkan oleh orang atau subjek hukum. Selanjutnya, jenis objek hukum ini ada dua berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH. Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bersifat kebendaan atau materi kegoderen. Yang kedua, benda yang bersifat tidak kebendaan atau imaterie kegoderen. Selanjutnya, benda yang bersifat kebendaan atau materi kegoderen ini adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah wujud seperti benda bergerak, tidak tetap berupa benda yang dapat dihabiskan, dan benda yang tidak dapat dihabiskan, dan dapat dibedakan sebagai berikut. Benda bergerak karena sifatnya. Menurut pasal 509 KUH, perdata adalah benda yang dapat dipindahkan dan yang dapat berpindah sendiri. Seperti benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut pasal 511 KUH, perdata adalah hak-hak atas benda bergerak. Misalnya, hak memungut hasil atas benda-benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, dan saham perseroan terbatas. Benda yang tidak bersifat kebendaan ini atau imateri kegoderen, yaitu benda yang bersifat tidak kebendaan, adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya merek perusahaan, paten, dan ciptaan musik atau lagu. Objek hukum internasional adalah pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Kawasan geografis suatu negara juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional, hanya bisa dikenai kewajiban tanpa bisa menuntut haknya. Selanjutnya, peristiwa biasa, yaitu peristiwa yang biasa merujuk pada kejadian atau situasi sehari-hari yang tidak melibatkan pelanggaran hukum. Ini bisanya mencakup aktivitas sepele seperti berbelanja, berkumpul dengan teman-teman, atau mengikuti rutinitas harian tanpa melibatkan aspek hukum. Selanjutnya, poin pentingnya, keseharian. Peristiwa yang biasanya mencakup kejadian sehari-hari yang umum yang tidak melibatkan pelanggaran hukum seperti rutinitas harian, pertemuan sosial, atau aktivitas sepele. Yang kedua, yang tidak terkait hukum, tidak ada aspek hukumnya yang terlibat dalam peristiwa biasa sehingga mereka tidak memerlukan penanganan atau campur tangan hukum. Yang ketiga, umum dan rutin. Peristiwa biasa adalah
bagian dari kehidupan sehari-hari yang umum terjadi tanpa memerlukan proses hukum atau penyelesaian konflik. Selanjutnya, peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini melibatkan unsur-unsur hukum seperti pelanggaran atau norma hukum. Ini bisa termasuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, atau kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tanggung jawab hukum. Selain itu, perselisihan hukum antara individu atau organisasi serta proses peradilan dan penegakan hukum juga merupakan contoh peristiwa hukum. Contoh dari peristiwa hukum itu yaitu kejahatan pencurian seperti yang telah dijelaskan tadi. Seorang individu yang mencuri barang dari toko melibatkan pelanggaran hukum terhadap hak milik dan mungkin melibatkan tindakan penegakan hukum. Yang kedua, perselisihan kontraktual, yaitu ketidaksetujuan antara dua pihak yang terlibat dalam kontrak di mana salah satu pihak mungkin tidak memenuhi kewajibannya. Ini bisa melibatkan proses hukum untuk menyelesaikan perselisihan. Ketiga, kecelakaan lalu lintas. Suatu kejadian di jalan raya yang mengakibatkan cedera atau kerusakan properti dapat melibatkan pertanggungjawaban hukum dan proses klaim. Selanjutnya, hubungan hukum, yaitu hubungan hukum ini definisinya yang mengacu pada keterkaitan antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh norma-norma hukum yang dapat melibatkan hak dan kewajiban yang saling terkait antara subjek hukum. Yang kedua, elemen penting dalam hubungan hukum ini yaitu seperti subjek hukum atau pihak yang terlibat, objek hukum, hal atau objek yang menjadi substansi hubungan, dan dasar hukum yang mengatur hubungan tersebut. Selanjutnya, cakap, yaitu definisi cakap ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memiliki hak hukum dan kewajiban. Seseorang yang dianggap cakap jika memiliki kapasitas mental dan fisik yang cukup untuk memahami dan bertanggung jawab atas tindakannya. Yang kedua, keterbatasan cakap, yaitu beberapa situasi seperti usia di bawah umur atau batas hukum atau juga kondisi mental tertentu dapat mengurangi atau menghilangkan cakap seseorang. Yang terakhir, kewenangan berhak. Kewenangan berhak ini definisinya kewenangan yang merujuk pada kewenangan lembaga atau pengadilan untuk mengambil keputusan hukum dalam suatu kasus. Ini juga berkaitan dengan batas geografis atau yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu lembaga hukum. Kedua jenis kewenangan ini adalah kewenangan absolut, tertentu, dan tidak dapat disengketakan, dan kewenangan relatif atau dapat disengketakan. Selain itu, kewenangan dapat berlaku untuk peradilan pidana, perdata, atau administratif. Hubungan hukum juga mengacu pada keterkaitan antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh norma-norma hukum yang dapat melibatkan hak dan kewajiban yang saling terkait antar subjek hukum. Elemen penting dalam hubungan hukum ini terdapat seperti subjek hukum atau pihak yang terlibat, objek hukum atau hal atau objek yang menjadi substansi hubungan, dan dasar hukum yang mengatur hubungan tersebut. Terima kasih. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.